Oke. Terus ilang kabeh. Ngalane dunyo. Iya, mama ya. Oh, jane ndang. Jadi gitu. Oh, enak ya dulu. Wah, banyak nganu kayak gitu. Ya, aku nek jajan. Nah, kan mungkin kadang. Ketua kadang. Ketua lawas itu. Ketua warna kuning gitu. Warna kuning Layeng. Enggak ada tak lo. Karena itu Jumatan. Ya, itu Jumatan ini warung-warung rampok. Itu tak sindir. Kenane rencang anu kune radi. Elek wonten kula bojo iki. Ayo urunan kok nek ketu kancane ketune elek. Urunan. Rasane mboten takabur kali. Iya lah. Kok dudune ahli ibadah. Iya lah. Sesuai gak digawe aja. Diganti. Itu kan dudune ta, Mas. Ayo ibadah dudune sampai remuk nayang gitu. Sampai karat. Sampai koyo kuning koyo nganu ngono. Iya. Gojlok iki ngono sesuai gak digawe aja. Itu biasa. Pun anggap ilmu ini. Itu Mbak. Ilmu amalan apa ilmu pengetahuan iki? Nah, apa? Istilahnya jadi kan Pak. Namanya dalan kan kata. Gitu. Lah. Kinten-kinten niku perbedaan dalan niku pripun? Perbedaan dalan kali napa? Lagi dalan apa nek ngene tasawuf niku kan kata. Nggih, metode secara tasawuf. Nah, niku pemahamannya pripun? Menika kan wonten secara memahami diri kita dulu, ya kan? Memahami diri kita yang mana? Di diri kita kan ada akal, ada hati, ada nafsu, ada ego, ada sukmo, ada roh. Itu diri kita. Nah, sedangkan mereka ini ya juga seakan-akan hidup sendiri-sendiri. Padahal itu kan dihidupi roh itu sendiri. Nah, kita harus paham itu. Nah, semua yang berada di tubuh kita itu juga punya tugas masing-masing. Akal punya tugas, hati cuma tugas, nafsu juga punya tugas, sukma punya tugas, ego juga tugas. Berarti kan semua ada tugasnya. Nah, di sini kan jangan sampai kita hanya muncul satu, ego kita. Sehingga nggak imbang. Kadang nanti apa? Nafsu kita yang muncul. Kadang akal kita yang muncul. Kadang hati kita yang muncul. Nah, diri kita nanti perang itu. Karena apa? Semua ingin ke permukaan. Semua itu. Nah, maka itu kita pahami satu persatu dan tugasnya masing-masing. Apa itu? Nah, itu man arafa nafsahunya. Kalau kita sudah paham, sudah ngerti tugasnya masing-masing, terus menginjak ke robbahunya ini. Wah, bahasa Arab Pak. Tak bisa. Oh. Betul ngerti bahasa Arab. Alhamdulillah ngerti. Ya mesti dijelasne kanune ngoten. Mau napa rob apa? Gini. Pertama kan kita membicarakan diri kita, membicarakan manusianya lah. Katakanlah seperti itu.
Nah, manusia terjadi apa saja? Ada akal, ada hati, ada nafsu, ada ego, ada sukma, ada roh. Ya kan? Ini manusia. Nah, sedangkan di sini semua punya tugas masing-masing, punya peran masing-masing. Ya kan? Nah, jangan sampai ini dikuasai salah satu. Jangan sampai. Nah, maka itu kita belajar mengendalikan mereka. Dengan apa? Dengan tauhidnya itu. Tanpa tauhid seperti itu nggak bisa. Karena apa? Semua ingin menunjukkan jati diri nih. Iki lo aku akal ngomong ngono, iki lo aku hati seperti itu, iki lo aku nafsu, iki lo aku ego. Jadi bisa keterasaan ini. Iya. Jadi semua ini ingin muncul ke permukaan, ingin diakui semua. Maka itu kita terus setelah kita paham ini kan, siapa yang menggerakkan semua ini? Yaitu roh tadi. Roh fungsinya apa ini? Penggerak semua yang di sini. Tanpa adanya roh, nggak ada itu, nggak aktif semua itu. Paham itu? Nek darani jiwa niku wau. Nah, sak sireng jenengan nek ngarani apa? Nah, setelah kita tahu semua ini yang menggerakkan roh, lah ini rohnya siapa? Loh, kan gitu ya sih. Kenapa kita nggak punya roh itu? Ini bukan roh kita. Rohnya siapa? Nah, untuk menginjak ke situ ya kan ketuhanan, jadi ketuhanan. Siapa? Iki mang uripnya ini, hidupnya itu. Mana sifat hidupnya? Siapa? Tuhan itu sendiri. Sehingga roh ini dihidupi dengan Tuhan ini. Namanya hayat kan seperti itu. Kalau sudah tahu itu, kita pahami di sifat-sifatnya Tuhan ada 20 itu. Allah wujud, kita bako, kita masuk ke sifatnya ini. Sehingga apa? Kalau kita masuk ke sifatnya ini, lah di sini sudah jelas. Kita nggak ada. Yang ada hanya Tuhan. Gimana? Sudah paham Pak? Belum? Iya. So ngrasakne kan. Oh, bisa merasakan. Sehingga di situ kita masuk ke sifat 20 Tuhan. Ada apa? Ada sama, ada kalam, ada basor, ada hayat, ada. Ada ilmu, ada. Jadi yang berada di sini di tubuh kita itu siapa? Miliknya siapa? Miliknya Tuhan itu sendiri. Bukan milik kita. Jadi semuanya yang berada di tubuh kita itu miliknya Tuhan. Kita nggak punya apa-apa di situ. Yang kadang kan kita menunjukkan duduhne akali kan kilo aku kan nafsu kilo aku ego kilo aku atine iki aku kan. Kalau kita sudah bilang aku, lupa dengan Tuhan ini. Lupa. Contoh saya punya, saya paham, saya ngerti, lupa dengan Tuhan. Karena apa? Saya dingertikan Allah. Kita difahamkan Tuhan itu sendiri. Bukan kita paham, gak bisa kita paham. Kita digerakkan Tuhan itu sendiri. Tarik ulur. Narik pripun? Tarik ulure ngeten.
Berarti mana di beberapa waktu anu sakit mami ngoten nggih ta. Aku beberapa waktu karena namanya manusia karena punya sifat-sifat balik nih. Jadi beberapa saatnya anu eleng balik nih. Wow, tarik ulur. Nah, kalau Anda mengangkat tali ulur berarti Anda masih di akal. Nanti tarik ulur itu wow. Masih diakalkan sehingga akan menerjemahkan itu adalah tali ulur. Padahal itu enggak seperti itu. Dari bawah sampai ke atas. Dari ciptaannya sampai ke Tuhannya itu sendiri. Bukan tarik ulur. Cuma ya akal menerjemahkan itu tali ulur pada tindak. Nah, nganune ngoten akal. Jadi gimana lah? Kita kan dianjurkan kita harus bertauhid dulu. Nah, kembali lagi kalau kita tauhid, awalnya apa? Kita harus syahadat. Tanpa syahadat kita nggak bisa tauhid. Nah, syahadat ini apa? Kita menyaksikan adanya Tuhan. Nah itu. Tiba-tiba tauhid, apa yang Anda tauhidnya? Nggak tahu juga. Karena apa? Belum bersyahadat. Jadi awal kita masuk ke tauhid, kita harus bersyahadat dulu itu. Nanti bisa tauhid. Nanti bisa benar-benar tauhid itu. Kalau belum kesyahadat ini, apa yang terjadi? Yang terjadi menunjukkan kita adalah Tuhan itu sendiri. Kan jadi seperti itu nantinya. Ngaku-ngaku. Kayak akal mengakui saya Tuhan, hati mengaku saya Tuhan, nafsu mengaku saya Tuhan, ego mengaku saya Tuhan. Sehingga di diri kita ya bisa mengaku seperti itu. Tapi kalau kita bersyahadat dulu, nah nanti ada perbedaan. Ada. Sehingga di sini nggak berani ngaku-ngaku. Saya Tuhan nggak berani. Nah, untuk bersyahadat dengan apa di sini kita lihat? Ya salah satunya dengan sifatnya ini. Allah wujud, kita mbako. Kita nakono mukhalafatul hawadisi beda karo ciptaane. Lah wujudnya Gusti Allah yang nggak sama dengan kita. Sehingga di situ dibuktikan dengan surat ikhlasnya kul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya kan berbeda dengan kita. Ya kalau kita dilahirkan, adanya bapak, adanya ibu, wujudlah kita. Kalau Allah tidak seperti itu. Nah Allah di sini apa? Qiyamuhu binafsihi. Jumeneng kelawan dhate dewi. Tanpa bantuan siapapun. Kalau kita, siapa? Ayah kita, ibu kita. Lewat itu. Nah, di sini lah mukhalafatul hadisi berbedanya. Nah, di sini kita nggak bisa membayangkan Tuhan itu bagaimana, itu nggak bisa. Tuhan itu di mana juga nggak bisa. Tapi Tuhan selalu memantau kita. Tuhan ini selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Rokokan betul nongkrong. Udah betul angsal. Bahaya rokokan. Ya sepoman.
Ya, dirokok cuma rokok tak. Ngeten Pak. Berarti niku wau kan secara tidak langsung kan mengapresiasikan untuk syahadat. Ya iya, Gitu. iya. Tidak perlu makne pause jenengan kan syahadat mengucapkan syahadat dengan pemaknaan seperti itu wau. Iya. Kan ngoten to? Iya. Pas. Jadi umpama terus syahadat niku ping pinten? Maksudnya Maksudnya pengucapannya boten katakanlah niki karena biasanya tiang kanjeng kan tinggu Islam bisa adat ke cilik nopo ke teng jero weteng nopo ke SD SMP ngoten. lah gini kan. Sehingga untuk pembelajaran kan kita gunakan lesan sendiri mengucapkan la ilaha illallah ini sudah bersyahadat. Ya kan? Nafas keluar masuknya Allah Allah ini juga bersyahadat. Apa Allahnya itu? Ya kan? Hati juga Allah 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 ini juga bersyahadat. Berapa itu? Detak jantung kita itu juga Allah Allah Allah. Jadi di situ lesan kita syahadat, nafas kita syahadat, hati kita syahadat, detak jantung kita syahadat. Semua syahadat. Nah di situ kan dalam segi pengucapan. Syahadat ya hanya dua itu, syahadat Rasul, syahadat tauhid sama syahadat Rasul. Dua. Cuma kan kadang orang menamai bahwa bicara ini juga syahadat, menamai nafas kita juga syahadat, hati kita syahadat, jantung kita syahadat, menamai seperti itu. Loh, sak jenengan gawe syahadat ping 100 yo monggo. Enggak apa-apa, terserah sampean syahadat apa. Enten sing wong sanjangan ora gak Jumatan ping 3 berarti wis gak Islam. Ngoten lho. Ini katakanlah anak khilafe gak sholat terus balik ning sholat. Nah, niku apa berarti syahadat malih napa ngoten? Ya mboten. Lewat jenengan iki mang zuhur lali gak salat. Dikoto ya gak apa-apa. Niki orang balani kaya nganyarani syahadat nggih mboten. Mboten. Masalah jenengan kulino ngoten. Pas syahadat neh kok. Piye? Subuh lali pas syahadat neh ya. Ribon. Saged. Nampa saged. Terus nih sing wau, sing ngan wau. Nah, jadi kan seperti ini. Dalam kalimat la ilaha illallah, ya kan? Sehingga kita putus la ilahanya ini kan. Ini kan membersihkan keakuan-keakuan yang berada di diri kita. Membersihkan keakuan di akal, keakuan di hati, keakuan di ego, keakuan di nafsu. Nah, di sini apa? Menafikan, meniadakan semua itu. Orang enak. Sebelum menginjak ke ilallahnya ini, nah kita harus menafikan diri kita. Bahwa kita enggak ada. Yang ada hanya Allah. Sehingga yang ada hanya Allah, yang ada hanya Tuhan. Ya enggak ada rasa.
Karena kita nggak ada kok. Kalau kita ngaku ada lah timbullah rasa. Sehingga napa sing jeneng rasane rumangsa abot, rumangsa angel, rumangsa penak. Lah, rumangsa tok isine kok. Nah, kalau Tuhan nggak bisa rumangsa mboten. Saged iki. Nah, kalau kita ada seperti itu, sehingga perasaan-perasaan yang seperti itu kita nafikan, kita hilangkan. Sehingga di situ kita nggak ada, yang ada hanya Allah illallah. Nah, di sini jangan disalahkan gimana. Oh, dengan lafaz itu saya bisa rogo semua lah. Nggak seperti itu juga. Dengan melafazkan itu kok kita punya rasa seperti ini kan. Bukan itu yang dimaksud. Kita melanggengkan lafaz itu kok tahu ini berarti kita kesasar ke alam gaib itu. Nah, karena apa? Nah, kita ini menafikan, membersihkan semua yang di sini, kita menghilangkan di sini nggak ada. Yang ada hanya Allah. Kenapa kok masih ada rasa? Nah, sehingga apa? Di situ kita nggak terkendali. Menimbulkan rasa ini, kita nggak terkendali di situ. Nggak kekontrol. Kita masuk ke alam itu. Kalau sudah masuk ke alam itu, kita tergoda. Apa godaan? Bisa nerawang orang. Itu godaannya. Iso mangan jin. Ini godaannya. Bisa nguntal. Asline ing dengan anu iki saged nopo paham kok. Malah Nggih. bukan lali Pak Tata. Enggak. Rasane panggah. Bukane yo nonton. Biyeng anu Ngeliying jenengan. tapi sing jero nyaman persis niku. Persis sing abot. Itu pikirane iku tauhid dadi siji. Bukannya jadi satu. Tauhid bukannya kita dua jadi satu, enggak seperti itu. Cuma kan kelihatan dari luar kan. Kelihatan dari luar. Maksudnya tauhid dadi siji. Tauhid sing anu dadi siji kene kabeh. Sijine kene kabeh iki, Man. Lah kan di sini apa? Kita kan munculkan satu ini. Nah, malah memunculkan. Sehingga apa? 2, 3, 4 kita hapus semua. Baru muncul satu. Nah, bukannya jadi satu. Jadi siji maksudnya muncul siji Man. Nggih. Muncul nih. Jadi siji. Bukan jadi satu. Muncul siji. Memang ini satu kan. Kalau jadi satu berarti kan sebelum itu ada. Bah, apa sih, Bah? Iya. Loh, aja rokokan. Ora mlebu ilmune kok. Panggah mlebu, Pak. Mlebu piye sih dia mlebu iki abape tok. Tapi nganu, Pak. Sing masuk kula ngene. Sama omongane niku saged di mana? Maksudnya ngeten saged tapi pengaplikasiane niku kita sih marah ya ning dunya lah niku. Itu enggak perlu. Maksudnya Jangan kita merekayasa lagi. nah niku. Jangan sampai kalau kita merekayasa nggak mampu itu. Itu nggak mampu. Merekayasa betul. Nek cara bahasa jenenge kan aplikasi, mengaplikasikan iku rekayasa itu. Iku rekayasa. Sehingga apa nggak mampu itu. Ngeluh. Pusing. Sehingga kan tadi saya bilang loh, kita nggak bisa mikir Tuhan, nggak bisa merasakan Tuhan bagaimana, nggak bisa. Kenapa kok Anda seperti itu? Jadi pusing itu.
tak temu nanti. Nah, kita pahami dulu di sini mukhalafatul hawadisnya itu berbeda dengan ciptaannya. Rasa ciptaan, cahaya ciptaan, tempat ciptaan. Karena apa? Tuhan nggak bertempat. Kenapa kalau Anda memberi tempat Tuhan itu sendiri? Langsung peteng. Mandul langsung peteng. Langsung ngerti. Langsung nutupi apa? Nutup kabeh. Iki lho emang kan jenek nganggo bulan apa kayak bintangan iki. Ngeri. Oh, ini. Langsung mati. Langsung mati. Mantap banget ya bila. Enak. Kata langsung bujur. Oh iya, Boleh. rasanya kok warga apa ya? Bentuk kena ya? Bentuk kena. Anu Mbak. Apa? Ano bandul dhek ben Nangis suara. bangsa ngene iku iso hitungan. Apa? Yo ndol-ndoli. Aku dodol ning Bali kayak demit sitok pas Malang. Bikin kencang ngono. Sing bulu kuat tuh gede kuwi kan anu to apa? Jual beli ngene iki to. Bulu yo dolar yo anu. Penak niku Pak Bari kan kayak apa ya? Supmone sama telepule kan sama gampang ngengkel. Ya dah. Kayak ngono ae kan. Supone. Iya kayak kono dene apa nek mau ngangkat kan tak tinggi dia ben gak kuat tuh ngangkat-ngangkat. Ampun jenengan iki. Susah Pak. Tidak iso terus. Tiga ini boleh Pak. Papat. Kepul kabeh nih. Kilo lupa. Mau api ini. Cuma nggon cop. Ya caca kuwi. Caca kuwi. Bodoh wae. Ya lah sampean pengen golek nggon nek kono gak apa-apa ya. Dewa ke pengen caca. Nang pesen kono. Iya. Golek ning nggon nek kono. Ya sampean nggone kudu ombo, malah kan sampean nek gak ombo rusak kabeh keadaannya. Iya. Iya. Jangan ngomong yang gue nih kayaknya ya. Jangan tindak. Jadi kalau ngomong apa tidak tekan dia gue. Nggak kena. Si bukan kan di Ayo. Apa? Ya gue. bundir. Hah? Bundir ini. Oh, Ini loh, kenal, Mbak. Kayaknya loro di sana itu. Tengah ditambahi. Terus gak iso dirasakne. Nggih. Terus yo itu ya terus aja. Bingung. Jadi sini kok asik tarik ulur nih. Tarik ulur. Nggih. Sing kula ngomong wah bayang Gusti Allah sing piye. Angenan Gusti Allah mau angenan sing piye. Dan iku tasik kadang tarik ulur. Nggih. Tapi terus mau ngrasakne Gusti Allah ngrasakne sing piye. Nah, tapi ada butuh Gusti Allah. Terus piye nganu? Nah, tasik tarik ulur. Nah, di situ bagaimana? Ya ciptaan yang lain yang kita rasakan. Apa? Tenang itu ciptaan. Itu ciptaannya. Senang itu juga ciptaan. Itu yang kita rasakan. Kalau kita merasakan Tuhan itu nggak bisa. Tapi ciptaannya itu bisa. Nah, nggih sampai nggih. Kuwi padha karo kan awakmu kae wis teko. Surat rasane piye? Iki nek rasane lah ya kuwi mah. Kan ngoten to. Iya. Maksudnya kan gak iso mangan Gusti Allah gak iso. Bayangne gak iso. Mikirne gak iso. Ya kuwi mah balekno padha karo dengan surat. Nek rasane kan kok berarti kan ya pas. Iya.
sekarang jenengan DNA. Pas. Ampun. Uyuh. Pas. 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 Nah. Plus pada kono bingung nih, baik yang piye iki. Kok gak iso kena njaluk iki. Plus. Gak iso krip plus iki. Hilang. Hilang iki. Kosong plus mana itu? Aku ngalah tuh tinggal tujuh lagi piye mesti. Ngeri raw. Anjen. Beh, kamu. Ngomong yo. Wes. Analis, kok nek wong suruh Pak tak celok ning jero pabrik mesti waras. Waras. Sering jero. Nyampung. Tapi rasanya gedek pisan. Rasanya gedek sing kesurupan gedek nyapa? Kok ilang ya? Gak kesurupan. Rasa gak enek. Jadi gak malu tayupan. Gak malu tayupan. Wah, nambah. Jackson nih, Jackson. Manggis. Wayangan. Tayupan. Sesuk. Lagi mung kayu kan. Heeh. Wayangnya meneh to. Iki Jackson gitu loh. Ya nang Temurjo. di Temurjo. Temurjo. Sesuk ana apa? Suruhan. Bukan kata-kata, bukan kalimat, bukan. Apa kita masuk ke alam pleng gimana? Pakai apa-apa ya? Ya kan? Berarti bukan kalimat. Berarti cek gunakan kalimat, berarti cek gunakan rasa itu sendiri. Kosong kena rasa berarti itu rasa berarti. Kosong. Ya memang nggak ada itu. Kita masuk ke dimensi itu, nggak ada lagi. Kalau di luar kan kita masih pakai kalimat-kalimat itu, ngilang nih rosone, kan pakai seperti itu. Nyawejik nih kan. Kalau kita sudah masuk ke dimensi itu, ke tauhidnya itu, sudah nggak ada lagi kata-kata. Kenapa? Sudah nggak ada yang disebut. Hadap lah. Wantek. Mantap. Iya. Apa tuh? Ya nanti kan kalau sudah waktunya kan nggak berat lagi. Kenapa kok berat ya? Masih kan dia itu eman-eman nafsunya lermik eman-eman, ya kan? Semangat ya. Semangat digodhong wae menenge piye ngarene. Eman-eman iki. Mangan gula isuk mangkanan. Kendurenan ning udan catak. Nggih. Wong ayu. Mongkak. Apen kendurenan ning kono mlebu pundene iki kan rodok gedhe to kan. Awak. Oh, nggih cungkupe. Emang kedaduk. Daduk. Daduk ini. Oh, Berarti kurang ndek. tapi mesti kedaduk ya benar-benar kedurian ning ngono Mas. Daduk karo tembok. Sopo sing iki kok mesti daduk. Daduk ini. Tunggu. Ketata. Ini daerah kedua makam-makam kemarin dia ada kafe yang beropos nggak boleh berangkat. Aku bangun ndek ngene kok. Ben hormat piye. Wis enak kok hormat piye. Terus sing jero kuwi sapa ya ora ro ade. Hormat piye. Makame Mbah. Nek mereka kan menghormati tempatnya itu, bukan menghormati orangnya itu karena orang sudah nggak ada. Filosofi ini Menghormati tempat, bukan orang. Bukan kita menghormati yang berada di dalam karena di dalam ini sudah nggak ada, ya kan? Di dalam kubur ada nggak ada. Jadi ini menghormati tempatnya ini. Sing temriku napa nih? Ora enak kok. Apa? Nah, siapa yang menciptakan? Kembali ke manusianya itu yang menciptakan. Ben kayak jebakan ben kedaduk.
Mesti bentakan mesti gedaduk ini. Sampe ndek wali ngono kabeh ndek kabeh. Ora Apa Dek? Ngene bagi bal yo ora. Saya kudu terus mak ndek. Ini nganu kowe. Gedaduk bentakan mesti gedaduk. Nganu nih. Jadi kalau kita menghormati orangnya di sini kan, Nah, itu mriku napa, Pak? yang mana? Dan Ya enggak ada. Udah enggak ada. biasanya dirasane gampang teko. Ya karena kan yang mengadakan ya siapa ini kan, kembali ke manusianya ini. Yang mengadakan, yang menciptakan itu. Sehingga semuanya berkeyakinan wujudlah seperti itu. Berarti rasa-rasa ini kan perwujudan dari apa? Keyakinannya orang-orang ini meyakini. Nah, padahal kalau orang sudah meninggal, di dalamnya sudah nggak ada. Raganya sudah hilang, nggak ada itu, hancur itu. Kalau dikatakan ada orangnya, orang yang mana itu? Tuh. Kalau nggak percaya kita bongkar, ada nggak orangnya? Ya, enak. Lah itu, yang ada siapa? Angan-angan kita, mengada-ngada. Juru kuncine lek ndonga anu rodok kepinter. Kepelintir. Protes karo yaine ya. Jurune ndonga Jawa kae karo yaine sing tahlil karo anu. Protes karo yaine. Mane lan njaluk syafaat karo nganu ning kono. Protes karo yaine. Nah sebenarnya kan kalau ini golongan kita atau bukan, ya kan? Golongan kita maksudnya kan keyakinannya sama apa enggak? Kalau ini kepercayaan, kita ini Islam, agama itu, loh nggak sama, kenapa kok diprotes? Yang salah siapa? Yang protes. Yang protes. Kenapa? Mereka menganggap bahwa tempat itu mempunyai syafaat. Ya, biarkan aja. Kalau kita bagikan pada Tuhan yang memberi kita, kan lain lagi nanti dengan ini. Ya karena apa? Kembali lagi kan, contoh kan, ada orang minta tolong Pak Firi tolong ini keluarga saya kena kasus, ya kan? Apa ini kita langsung minta kepada Tuhan? Itu nggak bisa. Jadi gimana? Yang bisa nolong Anda. Nah, seperti itu. Nah, orang ini seperti ini juga. Ya kan? Ini. Seperti ini sama. Jadi di situ kan kita nggak boleh menyalah-nyalahkan. Jangan sampai. Apa yang mereka yakini, ya biarkan. Yang kita yakini seperti ini kan. Sehingga apa kita nggak mengganggu dengan keyakinan kita sendiri. Kita saling menghargai, saling menghormati. Tiba-tiba yang usul Mbah, dengere nggih mboten ngoten. Wong apa jenenge makom nggih mboten saged nulung Mbah. Lah iki sing kurang pas iki sing ngomong iki lho. Sing kurang pas. Nek kene dudu waktune debat. Sama duwe keyakinan niku monggo, gak duwe keyakinan niku nggih monggo. Sakjane jenengan. Jadi kan kita gak menyalahkan. Kata mereka
ilmu akal, ilmu hati, ilmu rohani. Lah ini nggak sama. Nah di kimadhatine siji itu juga nggak bisa. Ya semua kan yang berada di tubuh kita ini alat. Ini alat. Akal juga alat, hati juga alat. Ya, semua itu adalah alat. Alat untuk merasakan, alat untuk bicara, alat untuk melihat, alat untuk mendengar. Alat semua itu. Dan kalau jenengan ponten alam niku ten alam wahdaniyah. Sehingga nanti kalau kita zikiran sudah nggak ada rasa lagi. Nggak membayangkan lagi. Kalau belum ke situ, ini nanti mendatangkan. Yang mendatangkan siapa? Pikiran kita. Dengan perasaan tadi. Saya zikiran nanti yang datang siapa ya? Saya zikiran nanti merasakan apa ya? Lah, ikan mendatangkan. Kalau kita masih di situ, ya terbelit juga kita. Seharusnya ini membersihkan, malah ini mengotori diri kita sendiri. Malah mengotori hati kita, malah mengotori pikiran kita. Dan maka itu, kalau kita zikiran, kita harus paham dulu arahnya kemana zikiran itu. Tujuannya itu apa? Di samping itu, kita harus paham dulu kalimat yang kita pakai. Kalau kita nggak paham dengan kalimat yang kita pakai, terus kita menyebutkan itu, apa hasilnya? Rasa nanti. Sehingga rasane manggon ning dodone. Rasane iki manjing ning atine. Engko rasane iki manjing ning lesane. Ana sing lesan kok diarani sabda dadi wale ngono. Kun fayakun. Terus Pak Peri ngoten. Ilmune kan ngoten. Cipta rasa karsa. Sun tulur doyel. Nah, kalau kita sudah masuk ke sifatnya Allah, sudah hilang kita rasanya. Kenapa kita menafikan, kita meniadakan kita sendiri? Sehingga yang wujud hanya Allah. Sehingga perasaan di hati kita yang berkecamuk itu hilang. Di pikiran kita yang di situ meraba-raba dengan pikiran, nanti hilang semua itu. Karena apa? Kembali lagi, nah Tuhan ini nggak bisa kita banding-bandingkan atau kita samakan dengan yang lain, itu nggak bisa. Allah kayak gini, nggak bisa. Berarti adanya menduakan. Allah manggon gini, ya nggak bisa. Nah karena apa? Kalau kita menempatkan Allah di satu tempat, sehingga apa? Nanti kalau kita ibadah kan di sini hanya di sini satu tempat. Nek kene pewenak nggone karena apa? Allah manggon gini. Terus ada ki mang golek nggon liya. Wah,
Kok sholatnya kok gen apa-apa nih ya? Gen rasanya apa-apa kan? Nah iki. Lah kudu niki mang sholat iki ngilangne rasa sing kaya ngono, lah kok iki manimbulne rasa sing ngoten iku wae. Nek kula jenengan iki pun menafikan meniadakan sekabeh niki wau. Ten pundi mawon nggih sami sama nalikane salat. Ning omah ya padha, ogame sampean engko ning endi? Nek ning Mekah ya padha. Padha kabeh lho. Nek iki makne perbedaane. Lah nek kene iki aja terpengaruh dengan pikiran-pikiran itu. Kenapa? Adik meneng Ka'bah merasa dekat sama Allah. Merasa. Nah selama ini apa enggak dekat kita? Meskipun kita enggak di Ka'bah itu. Apa enggak dekat kita? Kalau kita menafikan, meniadakan kita sendiri, bukannya dekat lagi, yang menggerakkan kita siapa? Malah seperti itu. Yang menggerakkan di Ka'bah ini siapa? Yang menggerakkan di luar Ka'bah ini siapa? Ya satu, Allah itu. Nah, kenyataannya ketika kita pertama kali ke Ka'bah seakan-akan malaikat kan terharu kita di sana. Sehingga merasa menangis dalam kebahagiaan. Tapi kalau kita sudah kedua kali, lah rasa itu hilang. Rasa itu hilang. Kenapa? Wis tahu, dah. Akan terjemahkan itu. Sudah tahu. Hati yang ngono, wis pernah ngrasakne. Jadi terbiasa nih. Nah, jadi kan kalau kita benar-benar masuk ke alam tauhid seperti itu, sudah nggak ada rasa lagi. Itu tanpa diucapkan, tanpa nimbulkan rasa. Ya memang kalau kita nggak tahu dasar seperti itu, kita masuk ke situ bingung tuh. Iki piye iki? Kok gene apa-apa kan? Sehingga ndadekne gak semangate, iso ndadekne iki mang semua yang di dirinya itu enggak fungsi semua. Sehingga nafsu ini lerem, tidur, tidur, ego juga tidur, pikiran tidur, hati tidur semua itu. Sehingga nggak ada rasa, jadi bingung. Sehingga apa kalimatnya? Berat. Berat kalimatnya. Nah yang mengatakan berat ini siapa? Ini adalah akal itu sendiri, ini juga hati sendiri, itu juga nafsu. Itu yang bilang siapa? Ego kita. Sehingga semua ini kerjasama, abot. Oke, gimana? Kerjasama itu. Sehingga apa kalimatnya? Berat. Belum waktunya, nggak mampu. Dan memang sebenarnya nggak mampu kita. Sebenarnya kita nggak bisa apa-apa. Sehingga kalau kita setiap hari kita ingat pada Allah, berarti kita hebat gak? Tuhan kita taruh di otak kita. Hebat itu. Kenapa? Yang diingat siapa? Lafaz Allah.
yang berada di otak. Karena otak ini tugasnya mengingat itu. Apa seperti itu? Mengingat lafadznya ini. Lafadz Allah yang kita ingat selama ini. Ya kan? Gambar di otak itu. Selama kan kita pegang asma-asma itu. Sehingga apa? Menimbulkan rasa-rasa itu. Nah, asma, sifat, kan ini buat jembatan kita. Menuju yang punya ini. Yang punya nama, yang punya sifat. Jadi kita nggak berhenti di namanya aja. Kita nggak berhenti di sifatnya. Nah, kenapa? Contoh ya. Nah, siapa ini? Cara bahasanya kan ini loh, urip. Ya kan? Nah, urip banyak orang memaknai dengan nama itu sendiri. Bahwa satu urip loh. Urip ini satu. Tapi urip iki mang oke jenengi. Nek cara wong apa jenenge awake iki mang keyakinan ning Islam Allah. Doane kan. Dikek jeneng Allah. Nek liyane dikek jeneng iku, liyane kek jeneng iku, liyane kek jeneng iku. Padahal iki mang siji, urip iki mang. Jadi yang punya nama siapa? Urip, hayat. Yang punya sifat siapa? Urip. Hidup itu sendiri. Yang menciptakan alam ini siapa? Urip itu sendiri. Sehingga di kita urip ini siapa? Allah. Nah itu. Dinamai Allah. Sehingga kan kita tahu siapa yang punya sifat itu, siapa yang punya nama itu sendiri. Jadi ini kita nanti nggak membayangkan Allah ning otak. Bayang nih. Anaknya Allah dirasa ning dodone, dincep ning kono. Dirasa ning dodone. Sehingga kita harus tahu betul yang punya nama ini siapa. Yang punya sifat itu siapa. Nah, karena apa? Di situ Asmaul Husna ini menerangkan apa? Urip itu sendiri. Ada 99 nama itu. Diterangkan itu. Menimbulkan ini. Siapa? Hidup itu sendiri. Nah, semua ini dihidupi dengan kehidupan itu sendiri. Nah, kita nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa. Kita dihidupi. Tumbuh-tumbuhan dihidupi. Hewan dihidupi. Angin dihidupi. Api dihidupi. Tanah juga dihidupi. Air dihidupi juga.
Sehingga apa kalimatnya? Yang maha hidup. Kalimat yang maha hidup berarti itu yang menghidupi semua. Nah, itulah yang dinamai Allah itu. Ya kalau sudah tahu seperti ini, kita nggak mengingat hanya asmoni tok. Adik kita nggak hanya menyebut asmani tok. Jadi sekabian nih, di samping asmoni, sifatnya, ya urip itu sendiri. Gimana Pak Ferry? Padang. Ampun. Kita belum ya. Jadi Padang. Jadi kan selama ini mungkin kalau jenengan ini bertemu Allah gimana kan? Nah, sehingga kita loh, Allah ini nama. Yang punya nama siapa? Ya, hidup itu yang punya nama. Dinamai Allah itu. Hidup itu yang mempunyai sifat itu. Nah, aku wis gak bingung nih awet tinggu. Nah, aku wis gak kakan rekayasa awet iki. Bahwa kita juga dihidupi. Kalau kono kok ibadah ini enggak ibadah ning ngakal, enggak. Kok ibadah ini enggak ibadah ning ati yo orang. Jadi sekabian. Karena apa? Nek kono yo ora mbayangne yo ora ngrasakne. Dengan perasaan kalau kita masih kecil, hadirkan Allah. Kan seperti itu. Maksudnya gimana? Seakan-akan Allah melihat kita kan. Ini kita kan masih kecil. Ya kan apa ya, kita supaya semangat. Diawasi terus. Nanti diawasi. Kalau kita ini sudah bukan dewasa lagi, sehingga apa? Bukan Allah yang melihat kita, Allah itu yang menggerakkan kita. Loh, jadi seperti itu. Kalau Allah yang menggerakkan, ini bukan rasa lagi atau di akal lagi, enggak. Nah, kita harus tahu perbedaan. Kalau masih kecil kita bayangkan. Boleh, boleh. Kalau seperti ini, nah, kita tahapan seperti ini, kita nggak membayangkan lagi, enggak. Kita nggak merasakan lagi, enggak. Karena apa? Kita menafikan diri kita sendiri, kita meniadakan kita sendiri, yang ada hanya Tuhan. Hidup itu sendiri. Kata dia engkel ambil apa? Nggak bisa itu. Ya karena nggak ada rasa. Kalau nggak ada rasa, akal nggak bisa menerjemahkan. Kalau ada rasa, akal bisa menerjemahkan.
oh adanya ini. Enggak ada kok. Dikatakan tenang ya tidak, karena enggak ada. Bukan di situ Tuhan hadir, bukan. Bukan kita menghadirkan Tuhan, enggak bisa kita menghadirkan Tuhan. Kita digerakkan Tuhan itu sendiri. Kalau sudah seperti ini, ya kembali lagi, la sautun la kalamun, gak enak wisan. Omongan gak enak, rasa gak enak, suara gak enak, pengrungan ya gak enak. Sehingga apa? Hilanglah kita. Nah, itu yang namanya fana. Lebur. Jadi fana bukan ucapan saya memfanakan diri, enggak. Enggak ada. Randuwe jenggot demak ben dawa jenggote. Lha, otot.